Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Telsa TV bersama aku Marta Ayu Pradana dan saya Abdullah Sultan Zarrahman. Jadi podcast kali ini kita membahas tentang puasa ya, tentang manfaat puasa Ramadan ya. Jadi manfaat puasa untuk kesehatan tubuh itu 1. Meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Ini adalah salah satu manfaat puasa yang utama, terutama bagi orang yang memiliki masalah kesehatan terkait sindrom metabolik yang memiliki banyak manfaat terhadap kardiovaskular secara langsung. Ya. Jadi manfaat puasa itu tidak hanya sebagai ibadah ya, tapi kita juga agar mau sehat itu kita puasa. Jadi kalau kita berpuasa kita akan menjadi lebih sehat ya, begitu. Yang kedua ini menurunkan tekanan darah. Jadi yang misal makannya itu berlemak banyak atau apapun yang menaikkan tekanan darah itu bisa diatasi dengan berpuasa. Ketika berpuasa ini tidak sedikit orang yang mengalami tekanan darah rendah guys, terutama selama minggu pertama puasa Ramadan. Tapi bukan hanya manfaat puasa yang dapat menurunkan tekanan darah, juga asupan garam secara signifikan yang lebih rendah dan peningkatan kehilangan garam melalui urin gitu. Nih sebelum yang ketiga ya, kamu kayak punya penyakit emah nggak kalau puasa? Sakit perut. Ya pas telat makan gitu. Kadang pas buka puasa kadang sakit perut, tapi kalau nggak terlalu banyak sih biasanya enggak. Kalau aku kan punya penyakit mah ya guys. Jadi aku kalau sahur gitu aku minum obat mah dulu, nanti biar nggak sakit perut. Terus yang ketiga ini menurunkan gula darah. Hanya dalam beberapa hari pertama menahan lapar dan haus. Manfaat puasa dapat menurunkan kadar gula darah lebih dari 30%. Ini merupakan hasil signifikan. Ini merupakan hasil yang signifikan bagi siapapun yang menderita hiperglikemia atau gula darah tinggi. Jadi kalau yang punya kadar gula darah tinggi ini bisa diobati ya dengan cara berpuasa. Penurunan gula darah biasanya membuat orang merasakan energi yang berkurang. Namun kadar gula darah dalam tubuh harus tetap stabil saat menjalankan puasa. Kalau berpuasa itu berarti cuma menurunkan kadar gula darah ya, jadi agar kadar gulanya tidak tinggi, agar tidak diabetes. Ini yang keempat, membantu membuang lemak. Berpuasa atau makan makanan berlemak sehat membantu tubuh mengurangi lemak atau ketosis. Ketosis membantu tubuh membakar cadangan lemak. Lemak sentral berlebih yang tersimpan di sekitar organ seperti hati dan ginjal mengganggu fungsi organ tubuh. Puasa, terutama puasa intermiten atau puasa beberapa waktu dalam satu hari, dapat membantu tubuh mencapai ketosis lebih cepat daripada pembatasan kalori. Salah satu penelitian menemukan bahwa manfaat puasa secara signifikan dapat meningkatkan metabolisme lemak pada tubuh manusia. Jadi ini kalau yang lagi diet ini kalau mau membuang lemak ya berpuasa jadi manfaat ya. Terus yang kelima, meningkatkan kesehatan jantung. Kalau kalian berpuasa ya, manfaat puasa ini ternyata dapat menyehatkan jantung. Ini kalau misal yang di luar sana kan udah banyak ya penyakit serangan jantung segala macam. Nah, dengan berpuasa doang ini dapat meningkatkan kesehatan jantung ya. Para peneliti juga menemukan bahwa puasa intermiten meningkatkan kinerja otot jantung, mengurangi kerusakan akibat radikal bebas, dan meningkatkan pertumbuhan pembuluh darah di dalam jantung. Jadi kalau puasa itu
gimana ya? Awet muda. Jangan ngira gini loh. Kayak nggak makan terus ya apalah gitu. Tapi itu manfaatnya tuh banyak loh guys dalam kesehatan itu. Tapi jangan ngira kalau puasa itu cuma nahan lapar terus nahan haus itu enggak, itu malah bikin sehat ya. Iya, enggak cuma dapat manfaat akhiratnya doang, tapi kita juga dapat kesehatan tubuhnya. Itu adalah berkah dari berpuasa. Terus ini yang keenam, bikin awet muda dan memperpanjang umur. Penelitian puasa untuk memperpanjang umur dan menghambat penuaan sudah menatap pada hewan, tetapi pengujian pada manusia masih dalam masa penelitian. Komposisi darah yang lebih baik saja dapat mencegah penuaan dan kesehatan yang lebih baik. Manfaat puasa bagi kesehatan tidak hanya bikin awet muda, tampaknya juga bikin panjang umur. Kalau puasa berarti bikin awet muda ya, lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik. Anjay. Ini yang ketujuh, mengurangi peradangan. Manfaat puasa terhadap kesehatan selanjutnya adalah kemampuannya mengurangi peradangan. Peradangan banyak penyebabnya, tetapi pola makan yang tidak sehat adalah sumber radikal bebas ya. Sumber radikal bebas yang konsisten dan makanan yang menyebabkan peradangan. Tapi tidak cuma bersumber dari makanan, reaksi metabolisme juga menghasilkan radikal bebas seperti superoksida dan hidrogen peroksida. Melewatkan sarapan saja dapat mencegah peradangannya. Nah, cara lain agar puasa mengurangi peradangan adalah melalui keseimbangan hormon yang baik. Kalau berpuasa juga mengurangi peradangan ya, mengurangi resiko penyakit gitu ya. Yang kedelapan, meningkatkan regenerasi sel. Seiring bertambahnya usia, sel-sel jahat dapat berkembang biak di seluruh tubuh tanpa pengawasan dan jaringan yang rusak. Ini turut berperan terhadap penyakit progresif. Manfaat puasa untuk kesehatan membuat tubuh mendaur ulang suatu sel, suatu proses pencernaan sendiri pada tingkat sel yang disebut autofagi. Tapi Anda tidak hanya mencerna lemak untuk mengisi bahan bakar saat puasa, tubuh juga menargetkan sel-sel yang rusak dan jaringan tua untuk mengoptimalkan sumber daya untuk bertahan hidup. Aku. Manfaat puasa terhadap kesehatan dapat meningkatkan kerusakan sel dan jaringan yang tidak berfungsi melalui perlindungan selektif yang dapat melindungi jaringan sehat karena mereka merespons kondisi buruk seperti kelaparan atau puasa. Kesembilan, melindungi otak. Penelitian tentang penuaan dan fungsi otak telah meningkat secara substansial dalam dekade terakhir. Harapan hidup telah meningkat jauh melampaui apa yang pernah dianggap mungkin. Animo publik yang besar terhadap kesehatan otak di semua tahap kehidupan mencerminkan keinginan untuk awet muda, sehat, dan kemampuan mental yang sehat. Nah, ini kalau yang ingin awet muda, sehat, dan ya kemampuan mentalnya yang sehat, berpuasa itu sangat bermanfaat sekali ya. Ini karena membantu mekanisme perlindungan dalam otak. Terus yang ke-10 ini yang terakhir ya guys, mengurangi produksi protein berbahaya. Ada banyak protein dan produk metabolisme yang menyebabkan peradangan, terutama di otak. Puasa dan membatasi kalori dapat menghambat produksi radikal bebas dan protein yang mengiritasi seperti sitokin. Inflamasi. Bukti-bukti menunjukkan bahwa ini juga dapat menghambat penuaan otak dan bahwa manfaat puasa dapat menurunkan produksi radikal bebas dan melindungi Anda dari dampaknya. Yang menarik, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa tidak hanya kerusakan radikal bebas dan produksi sitokin inflamasi melambat, tetapi produksi sitokin pelindung meningkat saat berpuasa. Jadi itu ya, tidak hanya kita beribadah kepada Allah, tapi kita mendapatkan manfaat dari puasa tersebut. Puasa itu manfaatnya banyak guys. Ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan ya. Ini ada bonus nih. Ini ancaman bagi orang yang nekat batalkan puasa Ramadan. Ini bonus ya.
terdapat 6 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa, yaitu orang musafir, orang sakit, orang tua yang tidak berdaya, wanita hamil, orang yang tercekik haus, dan wanita menyusui. Selain golongan di atas maka tidak boleh untuk meninggalkan puasa. Tapi kalau lagi datang bulan gitu, ya haid dan nifas ya termasuk ya. Jadi ya. Tapi kalau tidak termasuk golongan tadi ada ancamannya. Ini dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat aku tidur aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku. Kemudian mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya, dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya, siapa mereka? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkannya waktu berbuka puasa. Jadi serem ya guys. Jadi kalau kalian yang masih nekat Mekah ya sebaiknya jangan ya. Harus puasa terus, walaupun cuma gak makan gak minum dari subuh sampai maghrib, itu kita belajar untuk menahan diri ya, agar tidak tergoda oleh sesuatu, misalnya makanan gitu, terus segala macam ya. oke. Kayaknya itu dulu ya. Iya. Podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya guys. Ya, dadah.